Nah, jadi yang harus dilakukan itu apa sebenarnya sama Indonesia supaya mereka itu bisa menjual energinya mereka lagi dan bisa dilihat oleh pasar luar negeri, atau bahkan nanti di pasar luar negeri itu cenderung nggak ngelihat Indonesia lagi karena kan batu bara pasti ditinggalin dong, udah ada energi terbarukan yang lainnya gitu. Aku bilang mungkin salah satu hal yang harus dilakukan Indonesia dan pemerintahnya adalah adopsi teknologi. Itu I guess it's a must gitu ya. Karena kalau enggak, selama ini Indonesia itu terkenal karena dia menjual bahan mentah, raw material. Karena itulah pemerintahan kita, for the past few years, for the past several years, mereka melarang penjualan raw material. Jadi barang itu harus diproses terlebih dahulu di dalam negeri. Dan gimana cara prosesnya, itu harus ada pabriknya, harus ada teknologinya. Baru kemudian minimal lah sudah setengah jadi, sudah half done, baru kemudian diekspor. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita ekspor nikel, itu jangan ekspor ini ya, apa ya, nikel ore-nya, biji materialnya itu jangan. Tapi kita proses, makanya itu karena itulah, kalau nggak salah saya juga dengar, ini adalah salah satu topik diskusinya pemerintahan kita yang ketika melobi Elon Musk gitu di Tesla gitu, karena Tesla mereka punya teknologinya definitely. US they have their own technology. Pertanyaannya adalah apakah mereka mau mentransfer teknologi itu ke kita, ke Indonesia. Jadi kalau misalnya selama aku bilang ya, selama Indonesia masih cuma mengirim barang mentah, it will be very very difficult. It will be very very hard for the country to survive. Dan selamanya ya Indonesia hanya akan menjadi market gitu loh. Karena itulah our government, they have been launching a lot of good initiatives dengan cara yaitu regulationnya harus ketat terhadap hal-hal seperti ini. Jadi kalau misalnya di pertanyaannya Pak Steven, kalau misalnya dibilang terus ke depannya bagaimana, ya kita harus melihat kita nggak bisa lari dari perubahan teknologi. Begitu aja sih. Jadi kalau misalnya memang EV ke depannya itu akan menjadi a new trend, a new normal, ya mau nggak mau pasti penggunaan atau mungkin adopsi di Indonesia ya pasti akan tinggi juga. Tinggal tergantung seberapa kuat, seberapa cepat infrastruktur kita siap untuk menghadapi hal itu. Berarti, by the way, berarti semua perusahaan batu bara bisa bangkrut kalau misalnya ke depannya pada pakai solar panel. Aku bilang nggak akan secepat itu. Karena kalau misalnya, kita jangan melihat benchmarknya Tesla. Karena Tesla itu kalau misalnya kita lihat financial statement-nya, berapa sih mobil yang diproduksi Tesla setiap quarter-nya atau setiap tahunnya. Last quarter, saya barusan baca beritanya, barusan baca reportnya, Tesla itu cuma produksi 350.000 mobil. Jadi aku bisa bilang mungkin Tesla ini is a very very niche, still very niche market. Nah kalau misalnya kita melihat benchmark untuk produksi mobil yang besar dong. Contoh Toyota. Toyota kalau misalnya kita lihat setahun dia produksi berapa sih? I can say is hundreds of millions maybe cars in the world today. Dan itu yang harus kita lihat sebagai benchmark. Toyota sendiri dia bilang penggunaan EV itu most likely ya 100% akan berubah itu setelah tahun 2040. Jadi itu adalah proyeksinya Toyota. Sampai sekarang most likely ini kalau misalnya orang mau dikasih EV, most likely semua bahan mobil itu harus diubah dulu menjadi hybrid. Sambil menunggu infrastrukturnya bagus. Barulah kemudian dari hybrid kemudian pelan-pelan berubah lagi menjadi 100% electric vehicle. Jadi untuk perusahaan batubara, untuk para baby yang masih pegang saham batubara, don't worry. It's still a long time to go. Tapi sekarang batubara lagi mahal karena ya of course energy price lagi tinggi. Tapi siap-siap aja, just in case ya, by miracle, tiba-tiba nih geopolitical tension, the war is over, ya siap-siap aja semua harga itu akan turun lah gitu. Jadi it might be good kalau misalnya ada beberapa investor di sini untuk do some hedging on their position, especially on their materials or maybe their mining
Countess mining stocks. Oke, it's very interesting kok. Baru tahu nih, jadi transisinya itu nggak secepat itu ya dari combustion biasa langsung ya, harus ada step by stepnya ke di tengah-tengahnya hybrid ya. Yes, tidak akan secepat itu. Dan ini Oke. analisis Terus? didapatkan dari the biggest producer, the car producer in the world loh ya, Toyota. Jadi I think it will be very very accurate lah Oke. untuk projectionnya ini. Terus kemudian ini nih yang lagi hot di Twitter dari sehari yang lalu gitu kan ya. Credit Suisse and Deutsche Bank Credit gitu Suisse? ya. Oke. Dengan ya kita bicara gimana dengan CDS-nya yang lagi naik gitu kan ya. Nah, apa sih yang terjadi dengan dua bank besar ini? Oke. Sekarang saya mau nanya dulu nih, CDS itu apa sih gitu? Apakah maksudnya para baby di sini familiar dengan CDS? Kalau boleh saya jelaskan sedikit. Jadi CDS itu adalah credit default swap, oke? Jadi credit default swap itu adalah semacam, saya bilang semacam asuransi lah. Jadi credits atau mungkin kayak credits itu apa ya? Credit worthy, maksudnya kayak credit worthiness misalnya nih. Apakah saya akan bangkrut atau enggak? Itu kan whether I'm being credit worthy or not gitu kan. Nah, sama dengan ini, credit default swap itu jadi ini adalah suatu asuransi untuk membayar just in case company-nya default, company-nya bangkrut, company-nya nggak ada. Jadi kalau misalnya contoh nih, saya beli Credit Suisse gitu kan, saya beli stoknya atau mungkin saya beli salah satu apalah gitu, Credit Suisse menjadi counterparty saya. Saya kadang-kadang ketakut nih, apa yang terjadi nih kalau misalnya dia bangkrut gitu. Kemudian saya membeli credit default swap dari sesuatu yang lain, dari institusi yang lain. Dan kemudian, jadi kalau misalnya Credit Suisse itu default, minimal uang saya aman karena ada yang mengasuransikan. Jadi intinya begitu credit default swap, oke? Nah sekarang Credit Suisse sedang dalam bahaya dan kemudian credit default swap CDS-nya harganya tinggi sekali, itu betul sekali. Tapi pertanyaannya adalah setinggi apa sih gitu loh. Kalau misalnya kita lihat credit default swap, by the way, credit default swap itu cara menghitungnya adalah mereka menggunakan pakai namanya selisih basis points, oke? Sampai sekarang, kalau misalnya kita melihat Credit Suisse, by the way, Credit Suisse is the second biggest bank in the Switzerland. Number one is UBS, number two is Credit Suisse. So basically, they are very, very strong. Of course, right now they were in a mess lah basically. Credit default CDS-nya Credit Suisse sampai sekarang itu ada di angka sekitar 350 basis points. Dan ini itu lebih rendah daripada other banks in Italian banks misalnya. Atau mungkin bank-bank di Europe. Jadi, saya bisa bilang memang CDS-nya sedang naik tinggi sekali, tapi masih dalam batas, apa ya, acceptable range lah saya bilang. Belum sampai dalam batas yang sangat krisis, itu enggak. Masih dalam acceptable range. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, terus nanti gimana nih ke depannya nih gitu kan. Waktu itu Deutsche Bank juga mengalami hal yang sama, dan there is no assistance, there is no help from German government back then. Mereka nggak dibantuin sama sekali. Dan kemudian waktu itu sempat terjadi apa ya, banyak orang takut kan ya kalau misalnya terus kemudian terjadi kayak Lehman Brothers lagi gimana gitu loh. Jadi so far nothing happened. I mean Deutsche Bank is also a very very strong bank as well. But again, never say never. If Lehman Brothers could collapse, I mean how can we say that other banks will not be collapsing, right? So basically never say never. Jadi sekarang kondisinya agak sedikit berbeda dibandingkan dengan yang waktu itu. Karena sekarang yang jadi masalah adalah Credit Suisse liquidity-nya seperti apa. Pasti masih ingat ya di pikiran kita kalau misalnya apa sih yang terjadi dengan Credit Suisse. Tahun lalu mereka tuh terbakar banyak nih oleh
some of the hedge fund. Namanya salah satu yang paling besar namanya Archegos Hedge Fund. Okay? So basically Credit Suisse taruh uang di sana banyak, I think about 20 or 30 billions gitu, atau mungkin more than that. Dan kemudian habis aja gitu. Dan kemudian makanya the bank is in trouble right now. Tapi sampai sekarang belum ada indikasi kalau misalnya apakah akan ada bailout atau mungkin apakah Credit Suisse kemudian akan bankrupt atau gimana, belum ada indikasi. Yang pasti liquidity-nya terganggu, yes, tetapi masih dalam acceptable range sampai sekarang. Oke kok. Jadi kalau itu bicara kredit Deutsche Bank-nya masih das yang aman. Tapi sempat kulihat laporan keuangan gitu ya antara dua bank besar ini di mana yang gitu ya selama mungkin 2 tahun terakhir di Credit Suisse gitu kan ya. Nah, apakah memang secara internal mereka ini di luar dengan kenaikannya CDS ini memang sudah terganggu sejak COVID? Saya rasa belum ya. Karena Credit Suisse ini baru seperti saya bilang tadi, salah satu masalah terbesar Credit Suisse adalah ya gara-gara recently doang ini aja. Bukan masalah apakah sejak sebelum COVID apakah mereka sudah terganggu, rasanya enggak. Jadi memang simply karena recently aja gitu untuk Credit Suisse. Untuk Deutsche Bank, yang saya ingat waktu itu, Deutsche Bank itu punya banyak exposure di misalnya di apa tuh namanya sovereign government bonds yang jelek-jelek, kayak misalnya that's why they are called as a high yield bonds, or some people call it as a junk bonds, ya kan. Jadi mereka punya banyak exposure ke sana waktu itu Deutsche Bank, termasuk kayak the likes of your Greece, Yunani, Portugal, Ireland, masih ingat kan zaman-zaman itu? Jadi mereka tuh punya banyak sekali toxic assets yang masih di sana. Sedangkan kalau Credit Suisse itu mereka terbakarnya ya karena ya itu tadi one of the hedge fund. Tapi sampai sekarang sekali lagi saya bilang CDS-nya masih dalam acceptable range. Saya punya satu data yang menarik sekali, terutama karena kalau misalnya kita ngomongin liquidity, let's talk about Basel III requirement, oke? Basel III requirement. Saya punya data yang bagus, coba saya share ya. Kemudian, sorry terputus. Mungkin vendornya keputus nih kayaknya. Halo kok? Oke. Okay. Saya bisa dengar, sorry, tapi boleh kok. Bisa dengar saya? Bisa. Oke, saya ini ya, saya bacakan ya. Saya punya beberapa data yang bagus nih di sini nih. Contoh ya, misalnya, tunggu sebentar. Oke, ada yang namanya Common Equity Tier 1, CET1 ratio. Jadi, rasio ini itu compare the bank's capital against its assets. Oke, jadi Common Equity Tier 1-nya Credit Suisse sekarang itu ada di angka 13,5% this year. Dan ini lebih tinggi dibandingkan waktu end of 2019. Sebelum COVID loh ya. Itu di angka 12,7%. Jadi meskipun jadi kalau misalnya dibilang ya, memang CDS-nya sedang tinggi, tetapi untuk ngomongin tentang liquidity, ngomongin tentang how much common equity compared to their capital yang masih berhubungan dengan Basel II atau Basel III requirements, mereka masih dalam kondisi yang acceptable range. Jadi the current valuation sekarang itu memang banyak didiskon karena banyak terjadi fear lah ya begitu. Cuma yang pasti liquidity ratio-nya mereka itu masih sehat. Bahkan lebih sehat dibandingkan tahun 2019 yang lalu. Oke. Untuk ngomongin CDS spread is higher, but
recently, kemarin itu sampai di angka 364. Recently doang itu di angka sekitar 327. Dan ini masih lebih rendah daripada seperti yang tadi bilang tadi, Italian banks, Deutsche Bank, sama Commerzbank. Ini salah dua bank terbesar juga di Germany ya, Deutsche Bank sama Commerzbank. Jadi seperti yang saya bilang tadi, memang sedang a lot of negative news surrounding Credit Suisse, but again, it is still within acceptable range. Apology if I'm being very technical here, a lot of jargons. Tapi at least I hope that you learn something, and I hope that karena banyak media itu sering overreact lah ya, gitu. Maksudnya sering memberikan banyak berita-berita yang bombastis lah, gitu. Oke, cukup. Sorry, gimana Pak Andrew? Gimana kok? Kok nggak kedengaran suaranya, masih di mute kayaknya ya? Kok Andrew? Kayaknya masih di mute. Ya, nggak apa-apa. Yeah. Cuma, sorry, sampai sekarang saya nggak bisa dengar. Ya, cukup melegakan. Oh, oke. Headku agak. Yeah, but so at the end of the day, I'm encouraging all of you. Kalau misalnya ada satu berita seperti ini, baca fundamentalnya. Dari situ kita bakal melihat a clearer picture lah begitu, daripada something yang kita baca dari media saja gitu.